Oke, kita harus belajar berpolitik ya, apalagi media sosial nih. Saya tidak sedang membela siapapun walaupun saya kenal dengan Bapak. Tetapi bukan berarti yang salah harus dibela. Pak itu bukan saya namanya. Jadi dari awal memang diserang terus ya, Bapak Gubernur ini. Diserang terus. Mungkin karena beliau pertama kali sangat membela tanah airnya sendiri. Adat Bali, tradisi adat budaya Bali. Bahkan sempat mengatakan Bali mati, ya, hidup acepok demi leluhur. Kemudian programnya juga Nangun Serketilo ke Bali, membangun adat. Jadi ada pihak-pihak yang sangat dirugikan, seperti halnya Sampradaya. Dan kita tahu Sampradaya banyak sekali sudah masuk kemana-mana, baik lingkungan akademisi, pejabat, birokrat, politisi, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan mereka kuat, dana kuat, semua kuat. Intelektual, dokter, semua. Coba lihat dokter, banyak Sampradaya. Nah tentu hal ini akan membuat mereka gerah. Ada seorang kepala daerah yang ingin melestarikan adat tradisinya, tradisi budayanya dan gamu Balinya, ya, otomatis itu dilestarikan, maka mereka Sampradaya akan tersingkir. Tuh. Jadi ada kepentingan banyak sekali. Nah, kita sebagai penggiat media sosial sering kali mendapatkan informasi-informasi yang kita telan langsung. Semua kata-kata beliau dipelintir. Soal 20.000 misalkan ya, 20.000 itu kan namanya waktu itu COVID diperkirakan akan cepat reda. Siapa yang tahu COVID? Dan itu memang sudah ada bookingan dari travel-travel yang ada, kan orang nggak kenal COVID itu seperti apa dulu tuh. Jadi awalnya Januari, Februari COVID, terus November ada bookingan, kan itu berdasarkan bookingan dulu. Saya kan di hotel lama ini, orang mau pergi itu 6 bulan sebelumnya sudah booking. Nah, soal nggak datang itu kan nggak gimana gitu loh. Nah inilah yang disampaikan, di samping untuk membesarkan hati para pariwisata tuh pertama tuh. Kemudian yang kedua kemarin ini viral lagi soal soal ndek, baju ndek katanya. Ini kan terobosan baru ya, terobosan baru untuk uang itu berputar. Kan ndek ini kan tidak dipakai oleh masyarakat umum. Jadi yang kerja di instansi pemerintah yang diutamakan. Jadi uang kan masuk, berputar, orang beli ndek. Ndeknya kan orang Bali punya juga. Itu ya. Jadi paling tidak samping itu juga melestarikan budaya. Kemudian yang ketiga, apalagi masalah kopi arak. Si ngopi punya payahnya jelek, kan begitu tuh. Tapi tahukah dulu petani arak tuak dikejar-kejar Intel, berapa sih untungnya mereka? Kejar-kejar Intel, kasihan gitu ya. Padahal produk alkohol lain tuh masuk ke Bali, bir, Jack Daniel, whisky, enak masuk Bali. Nah kita menikmati ini alkohol, tapi uang kita keluar. Orang lagi kumpul-kumpul nggak punya duit, orang kebanyakan di Bali minum tua arak, besok karena rame digerebek. Nah itulah makanya ketika dilegalkan siapa yang untung? Kan kita sendiri tuh. Kemudian kopi juga, kopi Bali, kalau orang beli kopi siapa yang untung? Orang Bali juga. Kemudian soal imbauan untuk menggunakan kopi arak itu bener loh. Nah sekarang mau kita mau nurut apa enggak, itu aja, jangan terus dibully merasa jadi hero. Kalau sekarang itu zamannya gini, kalau udah menghina, dapat menghina protes pemerintah, Jokowi, gubernur, siapapun, udah ngerasa hero. Padahal mereka berbuat sesuatu pun tidak pernah untuk masyarakat. Banyak kan gitu. Banyak orang bilang lapar tapi main gadget, main HP, main FB. Ini fakta ini. Tuh ya. Kemudian ada satu lagi nih, hotel penuh di mana di Nusa Dua. Bayangin aja berapa kamar tuh, 7.000 lebih kamar loh. Waktu Rapimnas Kadin datang. Belum lagi yang anggota summit nih sekarang mau berdatangan nih. Dari situ kita tahu apa sih kata penuh. Artinya dari nggak ada jadi penuh kan. Ini kadang-kadang juga wartawan pelintir.
Sama kayak sekarang nih. Kita lupain bule, tamu asing. Itu maksudnya Bapak kan kita jangan dulu berharap itu loh. Jangan dulu berharap tamu asing. Sebab beliau tahu aturan ketat pemerintah, kemudian negara lain juga presiden-presiden kan tahu mereka berhubungan, pusat berhubungan dengan negara lain. Ada aturan-aturan main, harus ini, harus A, B, C, D, syaratnya ketat. Jadi beliau tahu bahwa tidak akan datang dalam waktu 6 bulan ini bule nih, tamu asing secara masif seperti dulu, nggak. Makanya coba lupain itu. Bukan berarti lupain terus gitu. Dengan cara melupakan itu kan kita sakitnya jadi ini loh kan, kadang-kadang kan sakit itu kan karena pikiran. Jadi kita coba melupakan itu. Kita garap di domestik nih. Saya kira ini cara pandang ya. Orang kalau ngomong cara pandang. Kalau memang nggak suka dari dalamnya, apapun dia omongin sama gubernur pasti nggak suka. Itu masalahnya tuh. Tapi kalau udah udah terang, objektif, pasti ngerti dengan Pak Koster nih. Coba bayangin deh, berapa proyek udah jalan ya, yang besar-besar loh. Ini kalau Bali nggak ada proyek besar nih, mati. Uang masuk dari mana? Wisatawan nggak ada. Ini proyek besar jalan, paling nggak ada uang masuk, tukang bekerja ada uang berputar. Banyak sekali proyek kecil-kecil sampai subak-subak. Dan diluncurkan ekonomi kreatif Bali yang untuk mengutamakan orang Bali. Selama ini kan Bali dieksploitasi oleh orang luar. Bali itu madu loh. Tidak sedikit orang ingin Bali. Bahkan mereka dengan masif, terstruktur untuk menghancurkan Bali. Paling kalaupun tidak menghancurkan, paling tidak untuk ngisep Bali ini. Jangan sampai Bali jadi ampas doang. Makanya Pak Gubernur dengan nanggung sekretariat gubernur melindungi itu. Nah, bayangin aja orang yang melindungi itu tentu banyak pihak yang tidak suka. Mulai dari hembuskan kata pelintir hari ini bayar. Jadi opini lain seperti itu. Jadi kalau lihat penampilan Bapak ya itu ya, Bali kui banget kok, sayang banget sama Bali. Itu loh. Jadi kalau sekarang nih masalah ada tradisi budaya, mana ada gubernur sebelumnya yang benar-benar membangun Bali melalui adat tradisi budaya. Lewat CSR beliau bangun tuh semua kantor MDR. Udah selesai kantor beliau akan siapkan perangkatnya, baru nanti sumber daya manusianya di training terus untuk memahami adat bianda saklek gitu. Kemudian LPD nanti akan akan ditinjau ulang. Kenapa sih banyak pelanggaran di LPD? Itu kan kajian-kajian, tapi kan bertahap. Bali ini udah dikuasai orang luar loh. Sekarang ada orang Bali gubernur mau membangun Bali dari nol, udah cemrawut nih, jangan lagi dihalang-halangi. Sama kayak Pak Jokowi. Negara ini besar sekali, tapi negara ini sudah carut-marut seperti benang kusut. Nah, ketika ada Pak Jokowi datang, banyak yang tidak suka. Dihembuskan macam-macam. PKI lah, Cina lah, macam-macam. Anaknya lah ini, perusahaan ini. Tapi Pak Jokowi orangnya diem, nggak menanggapi isu-isu yang begitu. Hanya saja kadang-kadang saya orang-orang yang nggak ada kepentingan politik itu kesian gitu, bela lah dikit-dikit di medsos itu. Tapi akhirnya apa? Petrol disapu, Freeport dulu dikatain nggak akan bisa, baru bisa dihujat lagi. Kenapa ini, kenapa itu? Jadi nggak pernah bener. Agama isu lagi. Jadi gitu. Jadi sama Pak Koster, sama serangannya A, B, C, D. Tapi bahkan orang-orang diem. Itu loh, nggak pernah menanggapin. Dan pernah berpidato beliau mengatakan bahwa itu biasa dalam demokrasi. Hampir sama cara penanganannya. Cuman Bapak ini memang kan orang Singaraja, ceplas-ceplos gitu loh. Nah ini jangan dipelintir terus. Yang rugi kita loh orang Bali, lihat saja nanti. Itu loh. Pak Gubernur Bali yang saya lihat satu-satunya ya,
bener-bener loh. Ini Bali nih, dalam kondisi Bali seperti ini loh. Bayangin aja berapa udah Bali masuk aliran-aliran asing. Berapa ekonomi Bali udah diserang. Ya, masif lagi itu ada Petra Mini, ada Laundry itu kayak waralaba tuh. Belum lagi diserang waralaba yang lain. Duit masuk kemana tuh? Jadi itulah sebabnya kita harus pintar ya. Kita tidak usah baru bela pemerintah terus kita baser gitu loh. Baser apaan? Gitu loh. Lawang mau beli rokok aja masih tengah-tengah segini masih pinjam duit kok. Baser apaan? Gitu loh. Gitu. Jadi kita harus punya rasa apa kedaerahan tinggi bela Bali. Jangan cuap aja belang Bali, tapi ketika pemimpin kita dihina, dibully, kita diam karena itu politik. Kan itu takut sekali sama politik. Politik itu ya biasa, apa sih yang kita kerjakan nggak pakai politik? Kan itu. Saya kira nih Kang ya. Jadi biar kita sadar mana yang harus kita telaah betul. Kalau istilah Islamnya tabayun itu Al-Quran, berita-berita itu disaring apa maksudnya ini dan sebagainya. Karena ini media sosial sudah luar biasa. Orang udah bisa menghakimi di situ dengan segala macam, merasa diri benar. Itu. Coba lihat orang yang cuap-cuap tukang protes tuh, lihat tuh ke rumahnya, lihat tuh orangnya pernah berguna nggak bagi masyarakat sekitarnya. 99% mereka juga nggak pernah berguna bagi masyarakat. Lihat saja. Itu. Saya kira nih yang bisa saya sampaikan, tapi pada teman-teman yang dengar silakan dengar, yang tidak suka silakan juga, tidak apa-apa. Tapi saya berusaha untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan ingat, pemimpin itu bukan malaikat, bukan dewa yang harus bisa memenuhi semua dan maha benar. Ya, itu mesti diingat. Apalagi dalam situasi kondisi sulit seperti ini pandemi. Ya, menika semoga rahayu, trilogo, burbaswah, semoga yang berjualan diuntungkan, kemudian yang sakit disembuhkan, yang lagi galau, yang lagi punya ego tuh diademkan, direndahkan sedikit egonya, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sabesata bawantu sukitata. Ciao.